Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Fazila Rikawardani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tujuan SDGs, yaitu pendidikan berkualitas. Sebelumnya, teman-teman, aku ingin bertanya nih pada kalian. Menurut teman-teman semuanya, apakah semua orang di Indonesia sudah mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Mungkin jawabannya sebagian besar dari kita bisa bersekolah dengan nyaman. Tetapi di sisi lain masih banyak anak-anak di luar sana yang kesulitan mengakses pendidikan karena faktor ekonomi, ke lokasi yang terpencil, atau juga fasilitas yang belum memadai. Nah, karena itulah pendidikan berkualitas menjadi tema kita hari ini. SGDS, pendidikan berkualitas. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pendidikan. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap individu atau orang mendapatkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta memiliki kesempatan belajar sepanjang hayat hidupnya. Artinya, bukan hanya anak-anak saja yang berhak untuk belajar, tetapi semua orang tanpa memandang umur, kondisi ekonomi, maupun tempat tinggal. Pendidikan itu bukan hanya tentang mendapatkan nilai bagus atau lulus sekolah. Lebih dari itu, pendidikan dapat membuka peluang kerja yang lebih baik, lebih luas, meningkatkan kualitas hidup, bahkan bisa mengurangi angka kemiskinan Indonesia, dan membentuk masyarakat yang lebih berkritis, serta mampu menghadapi berbagai macam tantangan. Jadi, pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi masa depan. Meskipun pendidikan terus berkembang, masih ada kok beberapa tantangan yang perlu kita hadapi. Misalnya, ada kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa. Kemudian masih ada sekolah yang fasilitasnya kurang memadai, atau anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi. Dan dari beberapa daerah, akses internet juga masih sangat-sangat amat terbatas. Hal ini seperti membuat kesempatan belajar mereka untuk terus berkembang belum bisa dirasakan secara merata. Kalau kita lihat dari data menurut UNESCO, sekitar 251 juta anak dan remaja di dunia masih berada di luar sekolah. Selain itu, masih banyak siswa yang belum memiliki kemampuan atau kesempatan dasar membaca dan berhitung sesuai usianya. Data ini menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan terbesar khususnya Indonesia, sehingga perlu kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Lalu, apa yang bisa dilakukan sih untuk mengatasi masalah-masalah tersebut? Beberapa solusi yang dapat diterapkan antaranya lain meningkatkan pemerataan akses pendidikan, memperbaiki kualitas guru, serta memanfaatkan teknologi dalam proses belajar, memberikan beasiswa bagi orang-orang yang kurang mampu atau ada keterbatasan ekonomi, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah, sekolah, masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan oleh semua orang. Mungkin kita berpikir bahwa pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab pemerintah saja. Padahal kita sebagai mahasiswa juga bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menjadi relawan mengajar, berbagi ilmu dengan adik-adik, mendukung generasi literasi membaca, dan menggunakan media sosial sebagai untuk penyebaran konten yang edukatif. Hal-hal kecil ini tuh emang kerasanya kecil, tapi dari hal-hal kecil ini juga bisa memberikan dampak atau impact yang besar pada masyarakat sekitarnya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan berkualitas itu merupakan hak setiap orang dan menjadi dasar dalam menciptakan masyarakat yang lebih maju. Jika semua pihak bekerja sama, mulai dari pemerintah, sekolah, masyarakat, hingga generasi muda seperti kita, maka tujuan pendidikan berkualitas akan lebih mudah tercapai. Karena pada akhirnya pendidikan bukan hanya tentang belajar hari ini, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih baik. Demikian materi atau sharing yang bisa kita bahas pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.